Pembaca naskah channel, Kementerian Perhubungan, Kemenhub telah memutuskan besaran kenaikan tarif ojek online, ojol. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengumumkan kenaikan tarif batas bawah (TBB) sebesar Rp250 per kilometer. Lalu tarif batas atas (TBA) naik Rp150 per kilometer. Dengan demikian tarif batas bawah ojek online naik dari sebelumnya Rp2.000 menjadi Rp2.250 per kilometer. Lalu untuk tarif batas atas naik dari Rp2.500 menjadi Rp2.650. Untuk zona 2 kenaikannya Pak Menteri Perhubungan dari Rp225 per kilometer. Beliau langsung sampaikan dibulatkan saja Rp250 per kilometer, kata dia dalam konferensi pers di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 10 Maret tahun 2020. Berikutnya untuk biaya jasa minimalnya, setelah dilakukan penyesuaian maka naik dari Rp8.000 sampai Rp10.000 menjadi Rp9.000 sampai Rp10.500 per 4 km. TBB menjadi Rp2.250 dari Rp2.000 per kilometer. Kemudian biaya TBA dari Rp2.500 menjadi Rp2.650. Kemudian biaya jasa minimal kenaikannya setelah kita lakukan penyesuaian menjadi Rp9.000 batas bawahnya dan kemudian sampainya sekitar Rp10.500, jelasnya. Kapan tarif baru mulai berlaku? Budi Setiadi menjelaskan tarif baru ojol berlaku mulai tanggal 16 Maret tahun 2020 atau tepatnya Senin depan. Dirinya meminta aplikator ojol segera melakukan penyesuaian sistem, mungkin sekitar tanggal 16. Ya tanggal 16 Maret kita harapkan kenaikan tarif sudah bisa dijalankan oleh 3 aplikator yang sudah ada sekarang ini, dan juga termasuk yang lain, kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi dalam konferensi pers di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 10 Maret tahun 2020. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan aturan pengganti dari Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Landasan hukum yang baru diperlukan sebagai payung hukum untuk tarif baru ojek online. Jadi setelah kami umumkan ini kan perlu ada penyesuaian terhadap algoritma di masing-masing aplikasinya para pengemudi. Jadi saya juga lagi menyiapkan pengganti Kepmen nomor 348/2019, sebutnya. Ketika tarif baru ojol mulai berlaku, Budi menjelang pihaknya akan melakukan evaluasi, terutama mengenai kepatuhan aplikator menjalankan kebijakan tersebut. Nanti setelah tanggal 16, pasti setelah itu saya akan lakukan evaluasi terutama seberapa jauh tingkat kepatuhan dari 2 aplikator ini, Gojek dan Grab, terhadap kenaikan tarif termasuk aplikator, Maxim juga, tambahnya. Kenaikan tarif berlaku di mana saja. Budi Setiadi menjelaskan zona I dan zona 3 tak mengalami kenaikan tarif. Hal itu diputuskan berdasarkan hasil survei di lapangan kepada para pengemudi ojol. Kenaikan tarif hanya berlaku untuk ojol yang beroperasi di zona 2, meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek. Dari hasil diskusi kita dengan beberapa asosiasi pengemudi ojol yang mewakili, yang diminta ada kenaikan hanya di wilayah Jabodetabek atau zona 2, kata dia dalam konferensi pers di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 10 Maret tahun 2020. Budi menjelaskan, berdasarkan aspirasi yang disampaikan pengemudi ojol di zona I dan 3, mereka sudah merasa puas dengan besaran tarif yang berlaku saat ini sehingga tidak perlu ada kenaikan. Untuk zona I dan 3 dari pemerintahan asosiasi pengemudi itu, mereka mengatakan sudah cukup karena memang saya juga banyak diskusi, banyak tanya juga kepada para pengemudi ojol di beberapa kabupaten kota, di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, itu merasa bersyukur sekali dengan tarif yang ada sekarang, jelasnya. Justru kalau di wilayah tersebut mengalami kenaikan tarif malah dikhawatirkan akan mempengaruhi ekosistem yang sudah terbentuk dengan baik. Jadi artinya tarif yang sudah ada mungkin mereka sudah merasa nyaman. Sama juga dengan pasarnya juga sudah terbentuk. Salam pembaca naskah channel.